ya, itu terisi semua di seleksi saat ini. Dan tentu agar bisa lulus seleksi, jangan berharap banyak atau jangan berharap dari hal yang tidak mungkin seperti um, seperti mengikuti bimbel yang berbayar, itu tidak ada. Yang bisa menolong Bapak Ibu itu adalah diri Bapak Ibu sendiri dengan ada perubahan yang berbeda dengan sebelumnya? Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk penyusunan nilai ambang batas yang dikeluarkan tadi saya sebutkan ya, Permenpan 1169 tahun 2021, NAB 1, 2, 3, ada nilai ambang batas 1, 2, dan 3 itu akan dipakai untuk ujian kedua dan seterusnya. Sedangkan mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, jadi sama sekali Permenpan sehingga ujian mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama. Yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permenpan itu tidak dari mekanisme yang tertuang dalam Permenpan. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali bagi yang sudah lulus ataupun lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mengikuti mendaftar lagi di SSC ASN BKN, lalu memilih formasi lagi jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama. Ya. Ya, nilai yang pertama, ini banyak pertanyaan soalnya ke saya di Instagram pribadi maupun di laman Guru P3K, itu banyak pertanyaan. Apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua. Setelah itu baru nanti akan mendapatkan lokasi ujian dan mendapatkan jadwal ujian. Seperti itu. Jadi prosesnya sama persis dengan yang ujian 1 dan itu masih ada di dalam Permenpan RB 28, Mbak. Baik. Seleksi tahap 2 yang kita lakukan ya sebenarnya masih yang bisa kita lakukan terkait dengan pelaksanaan itu selalu mengacu pada Permenpan RB nomor 21 ya, Mbak ya. Namun kami juga menghimbau untuk bagi yang sudah lulus, yang belum lulus, yang akan ikut ujian tahap 2 dan tahap 3 itu terus belajar, meningkatkan diri. Ada guru belajar berbagi di situ, seleksi ASN P3K, tentu yang sering masuk ke kami itu kan kok nggak sama, sebenarnya itu adalah konsepnya. Jadi pengembangannya itu kepada guru-guru silahkan mengembangkannya. Jadi tidak ada yang namanya bocoran soal. Kalau misalnya mau sama persis itu namanya kan bocor ya. Tetapi kita memberikan guidance-nya yang ada di dalam laman itu, pengembangan konsep-konsep besarnya, pengembangannya ada kepada Bapak Ibu guru sendiri. Jadi tetap mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya. Kan sudah tahu ya pola soalnya seperti apa di ujian 1. Nah, kira-kira seperti itu juga yang akan teman-teman guru dapatkan di ujian kedua. Sedangkan afirmasi atau penyesuaian NAB itu sudah selesai di tahap 1 dan itu yang akan kita lakukan juga agar bisa menjaring lebih banyak lagi peserta yang lulus di tahap berikutnya. Seperti itu. Bu Rion, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak sekali mampir di akun Instagram pribadi saya. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya, ujian tahap 1 itu khususon ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sedangkan di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru non induk dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi
formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permen PAN. Seperti itu Mbak. Untuk terima kasih Mbak. Jadi untuk tenaga tendiknya itu memang dari Kemenpan RB-nya belum ada formasi untuk tahun 2021. Tahun 2022 pun sama. Jadi dari Kemenpan RB itu belum ada formasi untuk tenaga kependidikan, namun Kemendikbud tetap mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Apakah nanti usulan itu diterima atau tidak? Kami sudah mengusulkan ya. Semoga harapan teman-teman tendik yang sekarang ingin mendapatkan kepastian status dan juga kesejahteraan sebagaimana teman-teman guru dapat terrealisir. Namun sekali lagi saya sampaikan ya, Ibu semua, bahwa kewenangan untuk menetapkan formasi itu adalah di Kemenpan RB. Sedangkan kami, Kemendikbudristek itu mengusulkan formasi. Dan kami sudah Mbak, Bapak Ibu guru yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan di seluruh tanah air. Bagi yang belum lulus, jangan kecil hati. Kalau kemarin 173.000 itu baru 35% dari formasi yang tersedia. Masih ada sisanya, dan Kemendikbudristek akan terus berusaha agar 106.000 yang ada itu terisi semua di seleksi saat ini. Dan tentu agar bisa lulus seleksi, jangan berharap banyak atau jangan berharap dari hal yang tidak mungkin seperti mengikuti bimbel yang berbayar, itu tidak ada. Yang bisa menolong Bapak Ibu itu adalah diri Bapak Ibu sendiri dengan mempersiapkan semaksimal mungkin dan berdoa bahwa masih ada kira-kira 300-an ribu lebih formasi, ya 320-an ribuan formasi yang tersedia di ujian 2 dan ujian 3. Ya jangan, kalau sekarang saya baca itu banyak mengeluh, lupakan dulu ya, bersiap-siap. Tidak lama lagi ujian seleksi kedua akan datang. Tanggalnya di tanggal 8 sampai 11 November. Tinggal sedikit waktu untuk persiapannya. Jadi waktu yang tersisa ini gunakan semaksimal mungkin untuk belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saya yakin Bapak Ibu berhasil untuk ujian ini. Dari asal pelamar dengan formasi itu besar sekali kemungkinan Bapak Ibu untuk bisa masuk ujian ini. Dan kecil hati ya, yakin Bapak Ibu semua pasti bisa.